Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniela dengan nomor 34230113 dari kelas DRPL 4 pagi. Di sini saya bakal menjelaskan dari modul 3 keamanan perangkat lunak, di mana di sini bakal membahas desain keamanan. Lalu juga saya akan memberikan contoh study case-nya. Nah, kita mulai dari desain keamanan itu mencakup tiga hal: desain keamanan inti, desain keamanan tambahan, dan juga threat modeling. Kita mulai dari yang namanya desain keamanan inti. Di sini ada namanya desain kerahasiaan. Itu kita gimana tujuannya itu melindungi informasi aplikasi kita dari pengungkapan atau pembocoran yang tidak sah. Seperti misalkan hacker yang bakal membocorkan database kita seperti itu. Lalu ada desain integritas itu agar aplikasi atau software kita itu tetap terjaga integritasnya. Maksudnya itu bakal tidak ada namanya modifikasi dalam aplikasi kita nih yang semena-mena gitu. Lalu ada yang namanya desain ketersediaan. Ini kita harus berupaya agar aplikasi kita ini bakal berjalan 24 jam selama 1 minggu, 30 hari, ini bakal berjalan terus dan tersedia untuk semua pengguna. Lalu ada desain autentikasi, gimana kita bisa uh, mengautentikasi pengguna yang masuk ke aplikasi kita dan juga mengamankan data mereka. Lalu ada desain otorisasi, ini lebih mirip ke autentikasi, tapi bedanya adalah di sini kita bisa membedakan hak akses setiap orang yang berperan dalam aplikasi kita. Lalu juga ada desain akuntabilitas, maksudnya di sini adalah agar aplikasi kita ini memiliki log catatan supaya kita bisa melakukan pelacakan ataupun tracing jika ada terjadi sesuatu di dalam aplikasi kita. Lanjut ke desain tambahan. Di sini ada yang namanya bahasa pemrograman. Itu bahasa apa yang bakal kita gunakan untuk membangun aplikasi kita. Lalu kita juga menentukan jenis, format, jangkauan, dan panjang tipe data yang bakal kita gunakan di dalam aplikasi. Lalu keamanan database ini lebih tepatnya ke gimana kita bisa menjaga integritas dari database kita daripada yang namanya ancaman serangan, pembocoran data, dan lain sebagainya. Lalu desain antarmuka, ini adalah antarmuka yang bakal ditujukan kepada pengguna nanti. Dari data yang ada di database, kemudian juga menggunakan backend, kita bisa menggunakan API, di mana nanti antarmuka ini bakalan menampilkan data dari API dengan baik kepada pengguna. Ada yang namanya antarmuka out of band, yaitu koneksi ke komputer dalam keadaan inaktif. Lalu juga ada yang namanya antarmuka lock, komponen penting untuk diaudit. Terus interkonektivitas itu gimana aplikasi kita ini dari hulu ke hilir ini berkesinambungan. Contohnya mulai dari autentikasi sampai ke user logout itu ada hubungannya satu sama lain. Lanjut ada yang namanya threat modeling. Ada 3 tahapan di sini. Yang pertama kita melakukan dekomposisi software. Kita harus memahami software kita dan juga interaksinya dengan entitas eksternal, misalkan API dari Google Map misalkan seperti itu. Bisa aja API tersebut tidak aman. Lalu kita menentukan dan mengurutkan ancaman dengan metodologi STRIPE, Proving, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service, Elevation of Privilege. Lalu kita menentukan tingkat berdasarkan kriteria manajemen risiko teknologi informasi yang ada di organisasi kita. Lalu kita menentukan cara mitigasi dari ancaman tadi yang sudah kita tentukan. Nah, di sini aku langsung ke study case aku. Contohnya di sini ada PT namanya Secure Bank. Dia membuat aplikasi mobile banking baru dengan nama Secure Bank yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan melalui perangkat mobile. Nah, aplikasi ini bakal menangani informasi sensitif seperti data pribadi. Kita mulai dari desain keamanan inti, dari desain kerahasiaan, kita melakukan penyaluran atau masking saat droplet ini ditampilkan di UI mungkin hanya 2 digit yang terakhir di bagian belakang agar data tersebut bersifat private dan tidak semua orang tahu kecuali yang mempunyai datanya. Lalu kita menerapkan kriptografi menggunakan algoritma AES256. Ini algoritma hashing kalau nggak salah. Lalu untuk komunikasi yang menggunakan hashing GPS agar lebih secure dengan TLS 1.3. Lalu algoritma RSA untuk proses tanda tangan digital pada transaksi untuk nilai transaksi yang di atas 10 juta. Nah, lanjut ke integritas.
ini menggunakan fungsi SHA-256 untuk memverifikasi integritas data transaksi yang bakal ada di aplikasi mobile. Lalu ada perhitungan hash untuk memastikan firmware aplikasi ataupun software itu tidak dimodifikasi oleh orang jahat. Lanjut ke ketersediaan. Kita bisa membuat replika database transaksi di berbagai server secara geografi terpisah. Jadi misalkan ada server yang ada di Singapura, ada yang ada di USA, ada di Jepang, ada yang di Afrika. Dengan aplikasi database tersebut, agar database tersebut selalu tersedia di lokasi bumi yang luas ini. Lalu load balancer ini kalau misalkan ada satu server yang down itu bisa mengalihkan trafficnya ke server lain. Jadi traffic tersebut bisa dibagi ke beberapa server. Lalu menerapkan microservice agar kita bisa memungkinkan scaling secara horizontal menggunakan Docker misalkan. Jadi saat load aplikasi tersebut naik nih, kita membagi beban tersebut ke beberapa Docker ataupun kontainer. Itu salah satu prinsip dari microservice supaya aplikasi kita ini bakal tetap available selama 24 jam dengan penambahan yang namanya auto scaling. Nah, untuk autentikasi kita bisa menggunakan instrumen password seperti biasa, lalu pakai OTP untuk verifikasi nomor HP, lalu bisa pakai biometrik sidik jari ataupun lalu aja untuk yang menggunakan iPhone barangkali. Lalu untuk otorisasi, hak akses kita bagikan berdasarkan jenis rekening, ada tabungan, giro, dan deposito. Lalu ada limit transaksi juga untuk pengguna silver, gold, platinum. Kayak teman-teman tahu kalau teman-teman punya akun bank. Nah, ACL ini atau Access Control List kita kategorikan lagi berdasarkan level pengguna. Misalkan pengguna silver itu nggak bisa melakukan transfer kalau dia mau transfer di atas 30 juta. Lalu ada penerapan pemisahan tugas, transaksi dengan nilai besar memerlukan persetujuan dari pengguna lain. Misalkan ada seorang akuntan di sebuah perusahaan yang ingin mentransaksikan aset perusahaannya sebesar 2 miliar. Nah, itu butuh persetujuan dari stakeholder yang lain yang menanggung kewajiban di atas akun bank tersebut. Lanjut ke desain akuntabilitas, kita terapkan logging agar kita bisa tahu pengguna mana yang mengakses data tersebut. Kita bisa track IP-nya juga. Lalu ada bahasa pemrograman, ya kalau di mobile kita pasti bisa menggunakan iOS dan iOS. Kita bisa menggunakan Swift dan juga Kotlin. Backend menggunakan Java Spring Boot seperti di kebanyakan bank konvensional lainnya. Lalu pengelolaan data, kita harus melakukan validasi agar terhindar dari SQL injection dan juga cross-site scripting, SSS. Lanjut ke keamanan database, kita enkripsi kolom-kolom sensitif seperti nomor KTP, nomor rekening, dengan TDA, Transparent Data Encryption. Supaya misalkan amit-amit nih database kita yang dikelik atau bocor, itu data-data sensitif itu tidak bisa dilihat secara langsung, melainkan harus menggunakan enkripsi untuk melihat data tersebut. Lalu bisa terbuka, kita bisa melakukan penyamaran nomor sensitif seperti nomor kartu kredit tadi dan juga password saat user login itu kita bisa sensor. Lalu interkonektivitas, kita bisa menggunakan API Gateway untuk standarisasi untuk integrasi dengan sistem payment gateway. Lalu ada namanya Zero Trust Security Model, di mana setiap request diverifikasi terlepas dari sumbernya. Lalu ada dekomposisi software, di sini kita identifikasi dulu dari input sampai ke notifikasi push, itu ada apa saja. Nah, di sini kita menentukan ancaman dengan strike. Di spoofing ada namanya phishing untuk mendapatkan kredensial session hijacking. Ini resikonya tinggi. Tampering, modifikasi nilai transaksi ini tinggi juga. Repudiation ini penyangkalan transaksi, misalkan dia melakukan transaksi yang dimodifikasi mungkin. Di sini risikonya sedang. Lanjut sampai kita menentukan mitigasi ancamannya. Ada mitigasi spoofing seperti dari strike tadi. Kita menentukan dulu ancamannya apa, lalu kita mitigasi sebelum hal tersebut terjadi. Itu teman-teman. Sekian dari aku, Baik Maulana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.